Targetnya sebenarnya sebuah penyadaran. Ini nanti akan berdampak kepada manusia, lingkungan, dan juga bumi ini. Bermula dari hobi bercocok tanam, wanita berusia 39 tahun itu kini mulai merintis beragam program bagi lingkungan sekitarnya di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia adalah Britania Sari. Beragam program yang Sari jalankan diantaranya memanfaatkan lahan terbatas untuk bercocok tanam serta menumbuhkan kebiasaan para warga untuk menanam kebutuhan makanan dengan harapan program tersebut bisa membantu warga dalam melengkapi kebutuhan pangan rumah tangga. Sebelum bergerak dari satu rumah ke rumah warga lainnya, pada 2020, Britania Sari memulainya secara mandiri di halaman belakang rumah. Di kebun dengan luas lahan sekitar 200 meter persegi, ia dan keluarga mulai menanam beragam macam sayuran seperti kangkung, cabai, dan terong yang hingga kini manfaatnya telah dirasakan oleh keluarganya. Jadi lahan terbatas pun, jadi pas waktu tinggal di Tangerang Selatan, kami punya lahannya tuh terbatas sekali. Nah, dengan lahan terbatas, tapi kami berusaha untuk bisa menanam makanan dari rumah. Nah, di tahun 2020 kami pindah ke Bogor dan ada lahan kosong di belakang rumah, nggak terpakai, terus semak belukar. Nah, daripada tidak dimanfaatkan, akhirnya kami garap yang tujuannya memang supaya bisa mensuplai kebutuhan rumah gitu. Jika berlebih maka akan dibagikan atau disimpan. Keberhasilan dalam menumbuhkan beragam jenis tumbuhan pangan di kebun yang Sari beri nama Kebun Atkia ternyata memunculkan beragam gagasan lain untuk mengembangkan kebermanfaatan dari keberadaan kebun di lahan terbatas dengan membuatkan kebun bagi warga prasejahtera di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Dari situ, Sari menjalankan proyek yang ia sebut kebun dapur di beberapa rumah warga agar menjadi contoh warga lain bahwa setiap rumah tangga bisa menanam kebutuhan pangannya walau dengan lahan yang terbatas. Jadi kondisi masyarakat di sekitar rumah saya, mereka adalah keluarga prasejahtera. Jadi sekitar 2 tahun ketika kami bagi-bagi rantang lebaran, di situ sebenarnya kami baru tahu gitu kondisi warga-warga yang ada di sekitar gitu. Benar-benar terbatas untuk masalah makan. Nah, akhirnya sempat terbesit untuk membuat kebun dapur. Akhirnya kami memutuskan kenapa enggak kita coba dari yang dekat dulu aja. Nah, tetangga-tetangga akhirnya kami melakukan screening awal ya. Kira-kira dari tetangga-tetangga sekitar siapa nih yang mau diajak dan dibuatkan kebun dapur gitu. Asalkan dengan syarat mereka mau merawatnya. Sebelum dibuatkan kebun dapur, sejumlah warga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Britania Sari. 2 hal yang paling penting adalah mau diajarkan serta mau merawat kebun. 2 hal tersebut menjadi krusial karena biaya pembangunan dan media tanam sepenuhnya berasal dari Britania Sari. Saat ini, sudah ada 4 rumah di sekitar tempat tinggal Sari yang telah dibuatkan kebun dapur. Rumah milik Sophia dan rumah milik Salim Alidrus adalah 2 di antaranya. Di rumah milik Sophia, Sari membuatkan bedengan atau gundukan tanah yang dikelilingi bambu. Di titik itu, beragam tumbuhan kebutuhan pangan telah berhasil tumbuh dan beberapa kali dipanen. Awalnya
ya ibu Sari kan suka olahraga situ, suka muter ke situ gitu. Lihat lihat aku lagi bersih-bersih gitu. Jadi ibu Sari gitu kesini nanya, boleh ini nggak bikin ini kebun ini. Sebelumnya ya nggak ada. Terus dibikin kayak gini, bikin ini tanaman kangkung, bayam, itu kacang panjang, sama itu tuh bayam apa namanya, Brazil. Sedikit berbeda, rumah Salim Alidrus justru tak hanya dibangunkan bedeng untuk ditanami tumbuhan, tapi juga dibuatkan kandang ayam. Salim menyebut pembuatan kandang ayam memang bertujuan untuk memanen telurnya. Telur yang dipanen akan ia konsumsi untuk keluarga serta dibagikan ke warga lainnya. Bagi Salim, memelihara ayam cukuplah mudah. Ia biasa memanfaatkan tanaman sekitar ataupun sisa-sisa sayur untuk dijadikan pakan ayam. Ya masalah perawatan seperti ayam, ya perawatannya juga gampang, dengan mudah. Seperti kasih pakannya, kita 2 hari sekali kasih pakan dedak, ya. Terus yang lain seperti kasih daun-daunan atau sayur-sayuran. Diapain? Untuk saya pribadi, ya kita manfaatin aja lah. Kalau kita butuh untuk makan, kita makan. Ada lebihnya, ya kita kasihkan lagi sama yang lain. Kan semua sama membutuhkan. Hampir setiap pagi, Britania Sari memantau proyek kebun dapur yang ia buat di beberapa rumah warga. Jarak yang tidak begitu jauh dari rumahnya membuat Sari bisa melihat perkembangan kebun dapur. Bukan sekadar memantau, ia juga memberikan beberapa masukan kepada pemilik lahan dan jika waktu panen tiba, ia pun turut membantu memetik sayuran yang sudah siap panen, lalu memberikan saran tumbuhan yang akan ditanam selanjutnya. Karena sebetulnya ketika kita ingin mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, itu seharusnya dilakukan sebelum kehamilan, ketika kehamilan, dan juga ketika si anak lahir dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, oleh karena itu kami berusaha mensupport para ibu hamil agar mereka mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan. Dari kebun dapur yang telah dibangun Britania Sari, beragam sayuran untuk dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga bisa ia penuhi. Bahkan di lahan terbatas itu, Sari juga memelihara ayam lengkap dengan kandangnya agar dapat menyuplai telur yang menjadi pelengkap kebutuhan pangan. Keberhasilan tersebut menggerakkan nurani ibu satu anak itu untuk membentuk sebuah program pemenuhan gizi bagi ibu hamil di wilayah tempat tinggal Sari. Seperti juga pembangunan kebun dapur, program bantuan tersebut pun dikhususkan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera. Pemberian bantuan tersebut diharapkan bisa mencegah bayi yang ada dalam kandungan terhindar dari stunting. Program lainnya adalah kami memberikan rutin setiap hari sayuran mentah gitu. Paket-paket sayuran dengan seharga 15.000 per hari kepada ibu-ibu hamil dari keluarga prasejahtera. Jadi setelah didata ada 4 orang yang memenuhi kriteria, lalu setiap hari kami support dengan memberikan sayuran karena sebetulnya ketika kita ingin mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, itu seharusnya dilakukan sebelum kehamilan,
ketika kehamilan dan juga ketika si anak lahir dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, oleh karena itu kami berusaha mensupport para ibu hamil agar mereka mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan. Setiap pagi, ibu hamil yang diberi bantuan bisa mengambil kebutuhan sayur yang diperlukan ke tukang sayur rekanan. Para ibu hamil bebas memilih jenis sayur untuk diolah dengan nominal yang telah ditetapkan. Jika salah satu ibu hamil tidak bisa datang ke tukang sayur karena kondisi kurang sehat, Sari tak segan untuk mengantarkannya. Salah satu ibu hamil yang menerima bantuan menyebut program bantuan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu merupakan inisiasi yang tepat. Pasalnya, ia dan ketiga ibu hamil lainnya bisa memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi bayi yang ada dalam kandungan. Selamat masak ya. Yuk Mbak, pamit. Bilangnya ya itu Mbak Sari, terus saya lagi hamil juga, terus saya iya disuruh ini ya, ambil sayur gratis tiap hari. Oh ya udah, terus itu alhamdulillah kalau dapat apa aja sih yang dapet ya, sayuran kayak tahu, tempe, ikan, macem-macem saya gituin. Orang hamil harus makanannya sehat gitu ya, kayak sayur-sayuran gitu, buah-buahan misalkan ya, ikan-ikan, tempe, tahu itu. Orang hamil harus makannya sehat-sehat ya. Iya Mbak Sari, saya gitu. Selain kepada ibu hamil, program pemberian bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan juga diberikan kepada warga yang ingin memiliki usaha. Dengan konsep pemberian modal, Britania Sari memilih sendiri sosok Rukiah atau Ruri untuk diberi bantuan modal usaha. Selain pembangunan kebun dapur, ada satu program lagi, yaitu pemberian modal usaha untuk keluarga prasejahtera. Jadi kondisinya masyarakat yang ada di sekitar ini terjerat dengan bank keliling. Bank keliling adalah nama halus dari para rentenir-rentenir ya, memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi gitu ya. Nah, ketika ada satu orang yang dia ingin usaha nih gitu, dan kami lihat juga orangnya gigih gitu ya, ulet. Nah, di situ kami memberikan bantuan usaha kepada Mbak Ruri. Usaha yang dijalankan oleh Rukiah ialah berjualan sayuran. Selain itu, tugasnya juga memastikan ibu-ibu hamil yang mendapat bantuan telah mengambil jatahnya setiap pagi. Sebagai tukang sayur rekanan Sari, ia pun diimbau agar tidak ada sampah sayuran yang terbuang karena nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam atau menjadi pupuk kompos. 3 bulan berjalan, bisnis Rukiah sejauh ini berjalan lancar. Ia bahkan membuka warung gado-gado dan karedok. Hal tersebut ia pilih agar bahan pembuatan bisa diperoleh dari sayur-sayuran jualannya. Ini yang kasih modal Mbak Sari ya. Saya juga pertamanya saya nggak tahu. Saya dipanggil gitu kan. Terus saya dibelanjain. Terus awalnya dia bilang ini untuk bumil gratis, khusus untuk bumil. Alhamdulillah lancar saya dagang. Jadi saya juga kebantu gitu loh Pak. Gitu loh. Ya istilahnya kan saya makan juga dari sini. Makan apa gitu. Istilahnya walaupun ada sisa saya buat makan, kan saya nggak belanja keluar. Ada sisa lagi, dari hasil ini saya dapat lebih gitu. Ya alhamdulillah saya kebantu gitu doang. Tak hanya memberi bantuan langsung, Britania Sari juga berupaya mengajak ibu-ibu sekitar tempat tinggalnya untuk memahami pentingnya menanam, mengolah, dan mengonsumsi makanan hasil menanam sendiri atau yang berasal dari alam. 1 bulan sekali, Sari mengajak dan mengedukasi ibu-ibu tentang pentingnya kemandirian pangan. Ia pun mengajak sejumlah ibu-ibu untuk menciptakan olahan makanan dari bahan-bahan yang tumbuh di sekitar wilayahnya. Ia berdiskusi dengan ibu-ibu yang hadir, lalu memutuskan tumbuhan apa saja yang tersedia, bisa diolah, dan aman untuk dikonsumsi.
Langsung aja Bu, ini kan tadi sebenarnya menjelaskan soal meramban. Boleh dijelaskan lagi mungkin sebenarnya program meramban itu seperti apa sih sebenarnya Bu? Jadi meramban itu sebenarnya kita memetik sayuran-sayuran liar, tapi sebenarnya bisa dimakan. Nah, masyarakat tuh kadang-kadang nggak tahu. Kayak misalnya bayam liar, itu padahal sebenarnya bisa dikonsumsi juga kan. Nah, sekarang ini programnya ibu-ibu tuh sebenarnya bisa masak, mengolah sayuran, tapi nggak harus beli. Kita bisa petik-petik di kebun-kebun ataupun di pinggir-pinggir jalan. Di situ banyak sayuran-sayuran yang bisa dimakan. Berarti di sekitar kampung ini atau wilayah ini ya Bu ya? Betul Oke. sekali. Bisa ditunjukkan berarti Bu ya Yuk, tempat-tempatnya? kita Oke. lihat ya. Ya. Ada 3 titik. Sebenarnya ada beberapa yang seperti menyaksikan gitu. Buat apa sih nanam, kan beli juga bisa. Atau buat apa sih nanam, paling juga nanti diceker-ceker ayam gitu. Atau nggak bakalan berhasil lah gitu. Awalnya mungkin kesal ya dengar itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya sadar. Loh, dia kan juga nggak ngapa-ngapain gitu. Yuk, kita ambil yuk sekarang ya. Berkelompok. Bersama sejumlah ibu-ibu 1 bulan sekali Sari merealisasikan program mencari tumbuhan sekitar yang aman dikonsumsi sebagai wujud program ketahanan pangan mandiri. Dengan membagi beberapa kelompok, ibu-ibu akan berkeliling kampung untuk mencari tanaman yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Nah, Bu Sari, ini kan tanaman yang tadi kita ambil itu kan sebenarnya bisa dikatakan tumbuh liar begitu ya. Nah, kira-kira dari Bu Sari emang kriterianya seperti apa sih tumbuhan yang bisa diolah dan juga dikonsumsi nantinya untuk para ibu-ibu gitu untuk di wilayah sini, Bu? Jadi yang pertama kali harus kita cek adalah tempat dia tumbuh. Jadi kita memastikan bahwa tempat tumbuhnya tuh jauh dari polusi atau sampah-sampah gitu. Jadi ini aman ya Mas Iqbal ya kondisinya. Dari bentuk daunnya seperti apa? Tidak bolong atau gimana? Kalau dari bentuk daunnya sebenarnya ini oke ya. Kalaupun bolong sebenarnya nggak masalah. Karena kan itu dimakan serangga kan ya. Kita tetap bisa petik. Yang penting adalah? Yang penting adalah kondisi tempat tumbuhnya. Kondisi tempat tumbuhnya, nah itu yang lagi kondisi gitu ya. Nah ini berarti yang kayak gini udah bisa dipetik. Iya. Nanti setelah petik, apa lagi Bu yang bisa dilakukan dengan setelah kita metik ini? Nanti setelah ini kita tapi ambilnya secukupnya ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nanti setelah itu kita mau olah. Oh kita olah, Kita bawa. olahnya kita bawa. Oke, ke rumah sekarang ya. bisa dipetik ya Bu ya? Iya. Silakan ibu-ibu. Yuk. Hasil yang diperoleh ibu-ibu dari memetik tanaman kemudian dikombinasikan dengan bahan tambahan dari kebun. Mereka saling membagi tugas untuk mengolah makanan tersebut. Di pekarangan rumah Britania Sari, sejumlah ibu-ibu berpartisipasi memasak sayur dan lauk yang telah mereka peroleh. Dari hasil olahan, tersajilah 3 jenis makanan yang bisa dijadikan lauk, di antaranya tumis daun mengkudu, gulai daun mangkokan, serta keripik bayam. Tanpa ragu, seluruh ibu-ibu langsung menyantap olahan hasil mencari, memetik, dan mengolahnya sendiri. Setelah aktivitas berburu tanaman, tak lupa Sari mengajarkan ibu-ibu agar sampah organik yang dihasilkan dari sisa sayuran bisa dimanfaatkan kembali, yaitu untuk menjadi pupuk kompos supaya bisa tercipta juga mandiri pupuk. Hal itu dilakukan karena berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total timbunan sampah di Indonesia mencapai 19,14 juta ton per tahun pada 2022. Dan dari jumlah tersebut, mayoritas atau 41,69% sampah di dalam negeri berasal dari sisa makanan. Di belakang rumah atau area kebun dapur, Sari mencontohkan proses pembuatan pupuk kompos. Mulai dari memotong sayuran sisa, kemudian dimasukkan ke dalam wadah ember dengan penutup, lalu tambahkan unsur lain seperti sekam, serbuk kayu, atau daun kering. Selain pupuk dari sisa sayuran, Sari juga memanfaatkan kotoran ayam untuk diubah menjadi pupuk. Dibantu oleh salah satu pekerjanya, ia mengolah kotoran ayam yang telah tercampur dengan alas kandangnya setiap 3 bulan sekali untuk difermentasi sebelum menjadi pupuk.
Nantinya, pupuk tersebut bisa digunakan untuk ditaburkan pada tumbuhan yang telah ditanam setelah menunggu kurang lebih 1 bulan. Salah satu budget yang paling terbesar ketika membuat kebun dapur itu adalah penyediaan pupuk gitu. Nah, jadi selain mereka memiliki kebun, mereka juga diajak untuk mengompos mulai dari rumah gitu. Sisa-sisa organik dimasukkan ke dalam komposter, lalu setelah itu nanti bisa panen kompos padat dan juga pupuk cair gitu. Jadi nanti nggak cuma mandiri sayuran aja, tapi kita juga bisa mandiri pupuk. Kepedulian Sari pada lingkungan juga ia turunkan kepada anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Setiap minggu, anak-anak diajak untuk mengenal pentingnya menjaga lingkungan. Salah satunya, mengenalkan cara mendaur ulang sampah. Anak-anak diajak untuk berkreasi dengan sampah-sampah yang mereka temukan di lingkungannya. Selain itu, Sari juga mengombinasikannya dengan mengajak anak-anak bermain dan membaca di perpustakaan miliknya. Diajarin berkebun, diajarin masak, terus diajarin membaca, terus bermain dari botol. Itu dari botol susu. Kita mau bikin pot buat tanaman. Bentuk kepedulian terhadap alam dan juga lingkungan, Britania Sari tunjukkan melalui keberadaan kebun dapur. Dari kebun dapur, ia berupaya mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Dari kebun dapur juga, Sari memperoleh beragam gagasan agar bisa menyebarkan manfaat kepada warga sekitar. Meski lebih banyak mengambil peran dalam mensosialisasikan kebermanfaatan dari kebun dapur, Britania Sari juga dibantu oleh sosok suami dan anaknya. Ketiganya saling membantu dengan memegang peran masing-masing dalam pengembangan kebun dapur. Saya lebih banyak mengerjakan konsep di kebun dapurnya sendiri, perencanaannya, pengerjaannya juga ya saya mengawasi. Sementara istri lebih ke manajemen personalnya ya, manajemen orang-orangnya, siapa aja yang mau dibangunin, terus kondisi mereka seperti apa supaya saya tahu apa yang mau saya kerjakan di situ, seperti itu. Tapi kita sekarang pengen memberikan dampak yang lebih luas lagi, walaupun masih dalam skop lingkungan terbatas. Ya harapan saya warga di sini, warga prasejahtera yang menjadi penerima manfaat ini bisa terbantu tanpa merendahkan harga diri mereka. Meskipun ada tanggapan miring dari warga sekitar, perjalanan Britania Sari dalam mengembangkan kebun dapur dan beberapa program lain terus ia laksanakan. Sari akan selalu ingat tujuan yang ingin dicapai, yaitu menciptakan kemandirian pangan bagi keluarga dengan cara berkebun. Sebenarnya ada beberapa yang seperti menyangsikan gitu. Buat apa sih nanam, kan beli juga bisa. Atau buat apa sih nanam, paling juga nanti diceker-ceker ayam gitu. Atau nggak bakalan berhasil lah gitu. Awalnya mungkin kesal ya dengar itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya sadar, loh dia kan juga nggak ngapa-ngapain gitu. Targetnya sebenarnya sebuah penyadaran gitu. Jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana. Tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang. Mulai dari bagaimana kita menghasilkan makanan kita, bagaimana kita mengkonsumsi makanan kita, dan terakhir bagaimana kita mengolah sisa makanan kita. Ini nanti akan berdampak kepada manusia, lingkungan, dan juga bumi ini.